Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang sama dimuliakan Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tentang sabar, yaitu pada hadis yang ke-33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ya, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un adalah penyakit yang menular ya, yang berbahaya, yang bisa mematikan. Fa akhbaraha, lalu Nabi menyampaikan kepadanya annahu kana adaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Bahwasanya penyakit taun itu atau wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Fa ja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Falaysa min 'abdin yaqau fi ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Nam, tidaklah seorang hamba atau seorang muslim yang mana dia yaqau fi ta'un, yaitu dia terkena ta'un, dia penyakit ta'un, dan dia tinggal di negerinya, lalu kena wabah ta'un, ya, dan dia bersabar atas musibah tersebut, muhtasiban, seraya mengharap pahala di sisi Allah, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, ya, dan dia mengetahui atau yakin bahwasanya tidaklah terjadi satu musibah yang menimpa seseorang kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya. Illa kana lahu mislu ajris syahid, melainkan baginya itu pahala sama pahala dengan orang yang syahid. Ya, ini ya, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi penyakit wabah taun ya, taun itu ya sama seperti kolera ya, atau seperti kolera itu artinya wabah ya, yang cepat menular dan membahayakan jiwa-jiwa manusia. Dan wabah taun itu merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah turunkan azab tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun wabah taun itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya sebagaimana kelanjutan daripada hadis ini, seandainya seorang mukmin itu terkena taun, ya, lalu dia seraya bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan sama dengan pahala orang yang syahid, ya, orang yang syahid. Ini ikhwatul Islam azakullah ya, begitu besarnya pahala, tapi dengan syarat harus dua, yaitu sabar dan seraya mengharap pahala di sisi Allah.
ya pahala yang begitu besar, bahkan sama dengan pahala orang yang berjihad fisabilillah lalu dia syahid. Ya, ini bagi orang yang terkena penyakit taun. Sekali lagi, penyakit taun ini penyakit yang berbahaya, berbahaya dan menular. Ini yang harus kita ya hadapi dengan kesabaran. Seandainya penyakit taun itu menyebar ya di negeri kita, maka kita pun ya harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait tentang penyakit taun ini juga ada hadis yang lain disebutkan Nabi bersabda, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaihi." Apabila kalian telah mendengar ada penyakit, ada wabah taun di sebuah negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Namun jika terjadi wabah taun di sebuah negeri, ya di sebuah kota, lalu kamu berada di tempat itu, maka janganlah kamu keluar dari tempat tersebut ya karena takut terkena ya taun tersebut. Artinya ketika taun itu sudah menyebar di negeri itu, maka jangan keluar. Ya harus kita hadapi dengan penuh kesabaran dan seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus tawakal jika wabah taun itu menyebar di negeri kita atau di kota kita dan kita ada di tempat itu. Adapun tatkala kita belum masuk ke kota tersebut dan kota itu kita ketahui terkena wabah taun, maka jangan masuk. Jangan masuk. Ini yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ini terkait ya tentang eh, apa namanya bab tentang kesabaran. Jadi Imam Nawawi memasukkan satu hadis ini yang menunjukkan tentang pentingnya kita bersabar. Ya, bersabar atas musibah yang menimpa kita. Ya, ya bersabar tentu juga seraya mengharap ya ampunan Allah dan harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya ke-34. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala qala idab tulitu abdi idab talaitu abdi bi habibataihi fasabara awwatuhu minhuma al jannah. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoi beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila saya menguji hambaku seorang hambaku dengan hilangnya kedua matanya, yaitu ya hilangnya atau sehingga memuji dengan membutakan mata hambaku itu lalu dia bersabar, maka saya akan gantikan kedua matanya itu dengan surga. Iya, luar biasa ya. Ini lagi pentingnya kita bersabar tatkala kita ditimpa penyakit ya, apakah penyakit itu eh, berat, ringan ya, bahkan hilangnya kedua mata kita, mata seseorang itu tentu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersabar mengharap ampunan dan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan nanti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi pada hadis yang ini sangat jelas sekali yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tentu kita tidak mengharapkan terjadinya musibah yang menimpa kedua mata kita. Ya, tidak ada orang yang mau buta tentunya. Ya, orang ingin matanya sehat, bisa melihat dengan baik, tapi namanya ujian, takdir kita tidak mengetahui kapan terjadi. Seandainya kita Allah uji kita dengan hilangnya kedua mata
kita atau butanya mata kita atau dengan faktor apa saja misalnya, lalu kita bersabar ya menerima atas musibah tersebut, bahwasanya itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan gantikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ini ikhwatul Islam, azakallah. Baik, kita pindah lagi di slide yang selanjutnya. Ya, kita buka lagi slide yang kedua. Ya, 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 ini slide yang kedua. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ini sangat jelas sekali ya, menunjukkan bahwasanya apa namanya, tentu seseorang yang mana Allah SWT gantikan kedua matanya dengan surga, ya pasti kita memilih untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi, sedangkan mata kita ini hanya sementara. Ya, jiwa kita ini akan sementara saja. Jasad kita ini akan sementara, kita akan meninggal semua, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya tentu kita berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang menimpa kita seperti hilangnya kedua pandangan kita misalnya, maka kita senantiasa bersabar dan mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Ya, bahkan di sini Allah memberikan janji bahwasanya Allah akan mengganti kedua mata kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, jelas sekali sini, sangat jelas sekali bahwasanya setiap kita pasti ingin mendapatkan kehidupan yang baik ya, yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Ya, ya. Jadi ikhwat Islam azakullah, ya, jadi dari hadis ini maka hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, jadi sekali lagi apa yang menimpa kita, tentu di situ ada hikmah yang begitu besar. Bisa saja Allah ampunkan dosa kita, bisa saja Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang menimpa kita. Ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, ya maka kita harus terus ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ikhwatan, makanya jangan kita bersedih tatkala kita diuji oleh Allah, hilangnya kedua mata misalnya atau hilangnya anggota tubuh yang lainnya. Tapi yakinlah kalau kita sabar dan mengharap pahala sisi Allah dan ampunannya dan rahmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang lebih baik. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi di sini ya, jadi bagi seorang muslim itu, seorang mukmin itu tidak menjadi masalah dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah ya, dan jika dia mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah kebaikan ya. Mendapatkan kenikmatan, bersyukur itulah kebaikan. Mendapatkan kesusahan, cobaan, juga bersabar, maka itu juga kebaikan. Inilah yang harus kita pahami bersama, kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya para peserta semua terkait tentang bab sabar. Ya, ada dua hadis ini, hadisnya pendek sekali tapi sangat jelas ya, bahwasanya kita harus bersabar dan terus mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya itu musibah menimpa kita. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilakan.
Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami jelaskan pada pembahasan kita kali ini. Barakallahu fikum, kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi